Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man wala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai kenikmatan yang tiada terbilang. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita sekalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan meneruskan risalahnya hingga akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah secara pribadi bisa kembali bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati dan senantiasa dijaga dengan penjagaan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat kedua surat Al-Mulk yang tadi saya bacakan sebagai muqaddimah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Demikian juga di dalam ayat ke berapa itu ya, dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi di dalam dunia ini dengan segala perhiasannya itu semuanya adalah ujian dari Allah. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk dilihat mana yang paling baik amalnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Rasulullah SAW disunahkan pada setiap hari Jumat itu membaca sebuah surat. Surat apa Pak? Surat Al-Kahfi. Nah, di dalam surat Al-Kahfi itu tadi ada dalam ayat keberapa itu ya? Ke-7 ya, kalau nggak salah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ditegaskan di situ bahwa sesungguhnya Allah SWT
menciptakan bumi dan semua perhiasan di atasnya itu untuk menguji kita. Nah, biasanya kita itu nggak sadar kadang-kadang sedang ujian. Gitu. Kita merasa diuji itu kalau biasanya kalau apa, Pak? Kalau lagi sakit, aduh saya sedang diuji. Kalau lagi nggak punya acis, itu biasa merasa diuji. Tapi kalau lagi sehat, lagi banyak duit, itu merasa sedang tidak ujian. Gitu. Padahal tadi jelas, semua itu ujian. Yang ujung-ujungnya adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk membuktikan siapa yang paling baik amalnya. Jadi ada yang diuji, ya, dia ujian di ruangan yang full AC, kemudian sambil disiapkan snack, dikasih minuman yang enak, gitu ya. Ujian kertas ujiannya juga dianterin, gitu ya. Kemudian pulpen disiapkan, gitu. Jadi ngerjakan ujian itu dengan wah santai, enak, gitu. Tapi ada juga yang ujian itu diberikan di ruang yang kecil, banyak orang, panas, pulpen harus nyiapkan sendiri, wah segala macam gitu. Tapi dua-duanya ujian. Tinggal kadang-kadang orang merasa ya kita ini sedang diuji atau nggak diuji gitu. Nah oleh karenanya ketika saya mempelajari kenapa kita ini disunahkan baca surah Al-Kahfi di dalam atau di hari Jumat, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, salah satu hikmahnya adalah di dalam surat Al-Kahfi ini dijelaskan ya, tentang ujian-ujian penting dalam hidup kita. Dalam surat Al-Kahfi itu ada beberapa kisah penting di situ. Jadi hampir semuanya kisah plus penjelasan tentang kisah itu. Ibu-ibu apal Bu kisah-kisah di surat Al-Kahfi Bu? Kalau saya nggak berani nanya ke bapak-bapak. Apal Bu? Ibu mau dari tadi gitu-gitu pengen lihat kilang doang, nggak lihat saya deh mah. Daya sing harewos. Geningan cakep gilang kayak gitu. Jadi lupa sama saya deh. Gimana? Ibu apal? Tahu apa ujian apa kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi? Sing coba siapa? Nah, ada. Padahal ada door prize dah. Disiapkan ke para syed. Iya. Kalau kita bagi Bapak dan Ibu sekalian, surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah penting. Jadi kalau kita mulai dari ayat awal sampai ayat ke-31 itu kisah pertama, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Kemudian penggal kedua itu surat ayat ke-32 sampai ke-59 itu kisah kedua, yaitu tentang Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Yang ketiga, kisah dari ayat ke-60 sampai ke ayat 82. Itu dikisahkan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian yang terakhir 83 sampai 110 itu kisah tentang apa? Kisah tentang apa? Dzulqarnain. Ya. Nah, ini ada 4 kisah. Tapi yang menarik, Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT. Surat Al-Kahfi ini salah satunya turun karena ada pertanyaan. Gitu. Karena pertanyaan. Jadi pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu penasaran gimana caranya membuktikan bahwa Muhammad itu bukan nabi.
Lalu dia konsultasi ke banyak orang. Salah satunya dia konsultasi kepada rahib-rahib Yahudi yang ada di Yathrib. Jadi niat gitu Pak. Berangkat dari Mekah ke Yathrib yang perjalanannya panjang. Gitu. Walaupun biasa orang Mekah memang biasa berdagang. Bukan hanya sampai Yathrib, bahkan sampai ke Syams gitu kan. Nah, dikasih petunjuk oleh orang Yahudi di Yathrib, kalau memang dia nabi atau bukan, tanya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang kisah pemuda penghuni gua. Yang kedua, tanyakan kisah tentang Zulkarnain. Dan yang ketiga, pertanyaan tentang apa? Bukan tentang Musa, yaitu tentang ruh. Nah, kalau dia bisa menjawab, maka dia nabi. Gitu. Akhirnya datanglah orang-orang kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad SAW, nanya, wahai Muhammad, saya mau nanya ini 3 hal. 3 tadi ditanyakan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, baik, saya akan jawab besok. Kenapa beliau yakin mau jawab besok? Karena biasanya kalau ada pertanyaan, ada permasalahan itu Allah SWT menurunkan wahyu. Kalau turun wahyu, jawab gitu. Begitu. Nah, ternyata malamnya itu nggak turun wahyu. Nggak turun wahyu. Jadi begitu didatangi lagi oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, apa jawabannya? Nggak bisa jawab, Pak. Besoknya begitu, belum datang lagi wahyu. Terus sampai sekitar 14-15 hari. Dalam kisahnya itu, barulah kemudian turun wahyu dan kemudian bisa menjawab. Yaitu tentang pemuda penghuni gua, ada di awal surat Al-Kahfi. Tentang Zulkarnain di akhir surat Al-Kahfi. Dan kemudian tentang ruh, itu ada di surat Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu ada di ayat surat apa, Bu? Ya. Ada di dalam Al-Qur'an ya, insyaallah. Di papai di surat Al-Fatihah dugi ka surat An-Nas insyaallah kapanggi insyaallah. Ya, tepatnya di surat Al-Isra ya. Jadi tentang ruh itu jawabannya singkat. Qul liruh min amri rabbi. Urusan ruh mah urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Kalian tuh nggak dikasih ilmu kecuali sedikit aja. Nah, terkait dengan pemuda penghuni gua dijelaskan panjang, tentang Zulkarnain juga dijelaskan panjang. Tapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang menarik apa? Dimulai dengan teguran dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak salah ada di ayat ke-23. Kalau ada yang bawa mushaf bisa dibuka di ayat 23 dan 24. Di ayat 23-24 ini Allah SWT menegur Nabi Muhammad SAW dengan teguran apa? Wala taqul lana li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan sekali-kali kamu mengatakan saya pasti akan mengerjakan sesuatu itu besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali dengan insya Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika Nabi Muhammad optimis bahwa akan turun wahyu dan besok jawab, dia menjawab kepada orang kafir, baik saya akan jawab besok. Nah itu ditegur oleh Allah SWT. Tapi bukan dosa. Itu salah tapi bukan dosa. Karena kesalahan itu langsung dikoreksi oleh Allah SWT. Makanya Nabi kita itu disebut dengan al-ma'sum, yang terbebas dari dosa. Jadi kalau salah itu langsung ditegur oleh Allah SWT. Seperti dalam surat Abasa itu ya. Itu kan salah ya. Memalingkan muka itu nggak boleh kata Allah. Tapi ditegur. Jadi tidak sampai menjadi dosa. Nah begitu. Makanya kita juga sama. Ketika mau janji, itu juga harus menghadirkan Allah di situ. Dengan insya Allah.
Nanti ada kisah Nabi Musa juga nanti ada insya Allahnya. Nanti kita akan bahas. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari 4 kisah dalam surat Al-Kahfi ini, itu pelajaran buat kita tentang ada 4 ujian penting buat manusia. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Ini adalah kisah di mana ada beberapa pemuda yang beriman hidup di sebuah tempat di mana rajanya ini adalah raja yang zalim, yang kafir. Kemudian gak suka dengan orang-orang beriman, maka orang-orang beriman itu dikejar-kejar. Sampai akhirnya para pemuda kafir ini, para pemuda yang beriman ini masuk ke dalam sebuah gua. Di situ disebut ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 7 dan kambing. Kambing. Anjing. Jadi nggak ditegaskan oleh Allah SWT berapa itu, enggak. Dibiarkan aja. Ada yang menyebut 3, menyebut 5, menyebut 7, nggak apa-apa. Nah, disitulah kemudian Allah SWT menidurkan para pemuda kafir ini, ya. Selama berapa lama, Bu? Pak? Salasami'atin wazadathum tis'a. Jadi bahasanya di dalam ayat ke-25 itu, mereka ditidurkan selama 300 tahun ditambah 9. Nah, ini juga menarik nih. Kenapa disebut, kok nggak disebut 309 tahun gitu, enggak? Tapi disebutnya 300 tahun ditambah wazadathum tis'a, tambah 9 gitu. Ternyata begitu dikaji, Pak, Bu, begitu dikaji, ternyata kalau penanggalan menggunakan samsiah berdasarkan peredaran matahari dan komariah berdasarkan peredaran bulan, itu tetap beda. Seperti kita Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap tahun maju atau mundur? Maju. Maju berapa hari? 11 atau 12 hari. Gitu. Jadi kalau kemarin kita lebaran di bulan apa kemarin? April tanggal 20-annya, berarti bakal maju ke awal April. Nanti tahun depan lagi pasti maju lagi di akhir Maret, ya kira-kira begitu. Nah, begitu dihitung, Pak, ternyata kalau 300 tahun berdasarkan matahari atau samsiah atau masehi, itu kalau dihitung dengan penanggalan hijriah atau komariah, itu 309. Tuh, Masya Allah. Jadi sedetail itu Allah SWT nggak langsung nyebut 309, enggak. Tapi 300 ditambah 9. Nah, kemudian kita tahu cerita berikutnya, kisah berikutnya, bahwa Ashabul Kahfi ini kemudian dibangunkan oleh Allah SWT. Ketika kemudian bangun, ini sehari lah, paling sehari atau 2 hari gitu tidur. Tapi begitu salah satu diutus untuk beli makanan, ternyata uangnya sudah nggak laku, dan masyarakatnya sudah bukan masyarakat yang zalim lagi, tapi sudah beriman. Itu yang pertama. Maka kita pahami di sini dalam kisah ini ujian pertama adalah ujian keimanan. Jadi dari kisah Al-Kahfi ini, Ashabul Kahfi ini, kita melihat, kita mempelajari, kita mengambil pelajaran tentang ujian keimanan. Bahwa ujian keimanan itu banyak. Ada yang halus, ada yang lembut, ada yang kasar. Seperti saudara-saudara kita sekarang yang ada di Gaza, itu adalah ujian keimanan yang paling berat. Ya. Gara-gara beriman dia dibunuh, diburu, dibom dan seterusnya. Tapi ada yang halus, hanya dengan tontonan, ada dengan ghazul fikri dan lain-lain begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian yang berikutnya adalah ada di dalam kisah kedua, yaitu kisah Sohibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Ceritanya ada pemilik kebun atau 2 orang yang berteman begitu ya. Yang satu memiliki kebun yang bagus,
kebun anggur dikelilingi dengan pohon-pohon korma, di dalamnya ada aliran air, pokoknya hebat lah. Mohon maaf ya. Bismillah. Sampai kemudian pemilik kebun ini merasa bahwa dia yang paling kaya, dia yang paling mulia, sampai dia kemudian mengingkari hari kiamat, mengingkari akhirat. Dia mengatakan kepada saudaranya bahwa saya lebih banyak hartanya dan saya lebih banyak pengikutnya. Pokoknya malah ente mah nggak ada apa-apanya. Kepada temannya yang miskin tapi beriman. Temannya ini merasa perlu mengingatkan, sehingga diingatkan untuk membaca doa. Apa doanya? Masya Allah la quwata illa billah. Itu doa yang diajarkan oleh temannya itu kepada temannya yang mengingkari tadi. Tapi dia nggak mau. Dia bahkan mengatakan bahwa kalaupun nanti ada hari kiamat, nanti ada hari akhirat, saya mah akan selamat, kira-kira gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian oleh Allah SWT kebunnya itu dirusak, ditakdirkan untuk rusak, terbakar, dan akhirnya dia jatuh miskin. Setelah jatuh miskin baru dia sadar, oh iya, gitu, bahwa harta itu bisa diambil kapanpun oleh Allah SWT. Nah, yang kedua ini Bapak dan Ibu sekalian adalah ujian harta. Yang pertama tadi ujian keimanan, yang kedua ujian harta. Nah, ujian harta ini yang sering melenakan kita. Ketika miskin merasa diuji, tapi ketika kaya merasa dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam surat Al-Fajr. Yang ahanan dan akraman itu. Yang ketiga, hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, adalah kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika itu Nabi Musa ditanya oleh umatnya. Umat Nabi Musa itu siapa berarti? Bani Israel. Nabi Musa tahu umatnya yang Bani Israel itu adalah orang-orang yang biasa ngeyel. Tiba heula. Ya, sebagaimana juga kisah Al-Baqarah itu kan begitu ya. Disuruh nyari sapi, nanya sapinya jantan betina. Udah gitu nanya umurnya berapa, warnanya apa, gitu memang. Nah, karena apal gitu, Nabi Musa ketika ditanya dengan pertanyaan, wahai Musa, ada nggak sih yang lebih berilmu dari kamu? Kata Nabi Musa, nggak ada. Dah saya mah Rasul, gitu kira-kira gitu. Tapi ternyata walaupun itu benar, gitu ya, ternyata oleh Allah SWT kemudian ditegur, ya, ditegur dengan mengatakan atau memberikan kabar bahwa ada hamba Allah yang lebih berilmu, gitu. Nah, Nabi Musa penasaran sambil doa juga ingin belajar. Akhirnya minta kepada Allah petunjuk supaya bisa dipertemukan dengan hamba Allah yang lebih berilmu itu. Walaupun nggak disebut di situ namanya, kita tahu Nabi Khidir itu ketika ada di hadis ya. Kemudian diberi petunjuk oleh Allah SWT, lakukanlah perjalanan dengan salah satu petunjuk ini, dia harus bawa ikan. Kalau ikan itu hilang, nanti disitulah ketemu dengan orang tersebut. Kemudian dia berjalan, ditemani dengan seorang asisten lah, kira-kira begitu. Sampai suatu saat, ternyata asistennya itu bilang, ikannya hilang. Di mana tadi hilangnya? Nah, di sono. Balik lagi. Kemudian disitulah ketemu dengan hamba Allah yang lebih berilmu itu, yang kemudian kita tahu itu adalah Nabi Khidir. Kemudian dia atau Nabi Musa ini menyampaikan untuk belajar, karena ada petunjuk dari Allah SWT bahwa engkau lebih berilmu. Kata Nabi Khidir adalah, kamu nggak akan sabar bersama dengan saya karena kamu nggak mengetahui apa yang akan terjadi, kira-kira begitu. Jawaban Nabi Musa menarik. Beliau mengatakan, satajiduni insyaallahu sabiro.
engkau akan mendapatiku insya Allah sabar. Gitu. Nah, beda dengan Nabi Muhammad tadi kan? Nabi Muhammad tadi mengatakan lupa menggunakan insya Allah. Kalau Nabi Musa menggunakan insya Allah. Oke, langsung mengikuti perjalanan bersama Nabi Khidir. Pokoknya perjanjiannya tong katanya. Nggak saya cicing gitu. Kira-kira gitu. Nabi Musa siap. Gitu ya, siap katanya. Baru pertama perjalanan tiba-tiba Nabi Khidir melakukan perbuatan sesuatu yang di luar nurul gitu. Di luar narar. Yaitu apa? Perahu yang ditumpangi dibocorin atau dilubangi. Beda persepsi antara Nabi Khidir yang punya ilmu memahami masa depan dengan Nabi Musa yang seorang dai amar ma'ruf nahi mungkar. Ini mungkar ya teh, gitu kira-kira begitu. Maka protes. Nah, itu dilubangi gitu. Kira-kira begitu. Nabi Khidir nggak jawab, cuman mengingatkan, Pak, sabar, kira-kira gitu. Oh iya punten gitu, kira-kira gitulah bahasa orang mah gitu. Maaf, saya nggak akan gitu lagi. Kira-kira. Jalan lagi, ketemu ada anak-anak kecil, tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir. Wah, iya mah lebih parah ya mah gitu kira-kira. Protes deh, karena tadi teh jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya mungkar deh, lebih mungkar tibatan melubangi perahu gitu. Protes. Sama Nabi Khidir, Pak, sabar gitu. Cek saya gitu. Oke, punten maaf lagi. Jalan lagi sampai ke suatu kampung, di mana kampung itu ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa itu kelaparan begitu ya. Minta makanan, minuman, nggak dikasih. Jadi kampung itu kampung orang-orang pedit gitu. Ya sudahlah. Begitu lewat, ternyata ada sebuah bangunan yang hampir roboh. Tapi Nabi Khidir kemudian apa? Malah dibangun tuh bangunan. Nabi Musa hari perahu bagus-bagus dilubangi. Hari anak kecil lucu-lucu dibunuh. Pas ada kampung yang pedit, ada bangunan mau roboh, dibangun. Tengah arti saya gitu. Nanya lagi, kata Nabi Khidir, dan memang ente mau bisa sabar dengan saya, kira-kira gitu. Kemudian sudah, kalau gitu sudah ya, cukup segini pelajarannya, dan kemudian dijelaskanlah oleh Nabi Khidir bahwa perahu yang dilubangi itu kenapa? Karena sebentar lagi Anda ada patroli dari kerajaan yang biasanya kalau ada barang bagus diambil. Makanya perahunya dilubangi supaya tidak termasuk barang yang bagus sehingga tidak disita oleh tentara raja itu. Bagi nelayan itu lebih mudah menambal perahu bocor dibandingkan perahunya disita. Yang kedua, anak kecil itu dibunuh karena nanti setelah besar dia akan menjadi orang kafir, tokohnya orang kafir, bahkan membahayakan orang tuanya. Makanya dibunuh dari kecil. Kemudian bangunan yang mau roboh itu kenapa dibangun? Karena di bawahnya ada harta warisan untuk anak yatim yang masih kecil. Kalau sampai roboh, maka ketahuan sama masyarakat, diambil tuh barang. Nah, ketika dibangun, maka dia aman, insya Allah nanti sampai dewasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kisahnya begitu, tapi intinya adalah ini ujian keilmuan. Bahwa jangan merasa kita paling paham, merasa kita paling berilmu, merasa kita paling pandai, paling pintar. Enggak. Kalau bahasa Kopingho itu di atas langit ada langit. Benar bahasa Kopingho itu katanya. Kelihatannya biasa baca Kopingho, Bapak. Ya, jadi yang ketiga ini ujian keilmuan. Dan kemudian yang terakhir kisah tentang Dzulqarnain. Dia adalah seorang raja yang perkasa, yang
ya namanya raja lah ya, dengan segala fasilitasnya. Tapi beliau kemudian turun ke bawah, turba. Dalam kisahnya beliau sampai ke ujung barat, tempat matahari terbenam, sampai ke ujung timur, tempat matahari terbit, dan sampai kepada sebuah kaum di mana kaum itu susah berkomunikasi, ya, hampir tidak bisa berkomunikasi, dan kemudian minta tolong kepada Dzulkarnain untuk dibantu supaya terbebas dari gangguan sebuah makhluk, atau bukan sebuah ya, sekelompok makhluk yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian kemudian Dzulkarnain itu ditawari oleh masyarakat ini, kalau kamu bisa bantu, nanti kami akan kasih upah sekian-sekian. Kata Dzulkarnain, tidak cukup apa yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian dibangunlah benteng dari besi, jadi besi dibuat benteng antar dua gunung gitu ya. Jadi bisa kebayang dua gunung di benteng itu pagar. Kita ngepagar satu area aja lumayan gitu. Nah itu besi kemudian dipanaskan, kemudian dicor dengan tembaga cair gitu. Wah itu luar biasa. Sampai kemudian Ya'juj wa Ma'juj ini nggak bisa memanjat dan nggak bisa melubangi. Jadi terbebas itu makhluk kaum itu dari gangguan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang keempat ini adalah ujian kekuasaan atau kedudukan. Di mana? Yang pertama tadi keimanan, yang kedua apa tadi Pak? Ujian harta atau kekayaan, yang ketiga ujian keilmuan atau ilmu, dan yang keempat ujian kekuasaan atau kedudukan. Ini semuanya adalah ujian yang akan menghampiri kita sepanjang kehidupan kita, dan diingatkan oleh Allah SWT, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Intinya adalah bagaimana kita bisa survive di dalam dunia ini sehingga kita adalah termasuk orang-orang yang terbaik amalnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi sepintas saya sampaikan tentang bedanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad lupa menggunakan insya Allah ditegur, Nabi Musa sudah menggunakan insya Allah, tapi juga ternyata nggak sabar juga. Kenapa? Karena si ganama kurang tawadu. Berbeda dengan ketika Nabi Ismail alaihi salam ya, mendapatkan ujian dengan sebuah pertanyaan dari ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk menyembelih anaknya, dialoglah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manami, saya melihat dalam mimpiku, anni atbahuka, saya menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana sok pendapatmu. Itu luar biasa komunikasi seorang ayah kepada anaknya. Dan jawaban Nabi Ismail anaknya ini juga luar biasa. Ya abatif'al, wahai bapakku, laksanakan ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, mirip dengan jawaban Nabi Musa ketika ditanya oleh Khidir. Kalau Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabira, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Jadi seolah-olah ini terlalu pede bahwa yang sabar teh Musa wungkul gitu. Satajiduni insyaallahu sabira. Tapi Nabi Ismail lebih tawadu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saya termasuk bagian dari orang-orang sabar. Jadi yang sabar banyak, Nabi Ismail salah satunya gitu. Dan ternyata memang Nabi Ismail bisa bersabar atas ujian. Ujiannya juga berat, mau disembelih itu kan ujian berat. Yang akhirnya lulus dari ujian itu dan kemudian tidak jadi terbunuh atau meninggal dan digantikan dengan seekor kibas. Jadi urusan insya Allah itu begitu.
Satu, Nabi Muhammad ditegur karena tidak menggunakan insya Allah. Kedua, Nabi Musa menggunakan insya Allah tapi pede teuing juga ditegur oleh Allah SWT. Tapi Nabi Ismail yang menggunakan insya Allah dengan ketawaduannya, alhamdulillah lolos. Tapi diurang aya insya Allah model kaopat. Naon eta? Ya, misalnya kalau janji, Bapak, kumaha enjing tiasa dongkap? Oh mohon, tapi insya Allahnya gitu. Tete mau datang gitu teh. Jadi kalau sudah pakai insya Allah gitu, nah gitu Pak. Tapi insya Allahnya gitu. Nah itu sigana mau datang. Tete model kaupat itu teh. Teu aya dina Al-Qur'an mah teu aya. Tapi aya nu kitu di dia. Seueur. Ya jadi jangan model yang keempat, model yang ketiga lah ya. Kita selalu menghadirkan Allah SWT. Karena apa? Insya Allah itu adalah kita yakin bahwa kita akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan sesuatu itu kecuali Allah tidak mengizinkan. Insya Allah jika Allah mengizinkan, kira-kira begitu. Nah itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ini nasihat buat diri saya sendiri, karena saya juga mendapatkan ujian terus-menerus, baik tadi ujian keimanan, ujian harta, ujian keilmuan, dan ujian kekuasaan atau kedudukan. Ya, nanti pada saatnya jika Allah SWT memperkenankan saya kemudian maju di perhelatan Pilkada 2024 jadi calon bupati, saya juga tengimpi bisa tiba-tiba dijadikan calon bupati gitu. Dan kemudian diperkenankan oleh Allah SWT menjadi bupati, maka ini adalah ujian kekuasaan. Bagaimana bisa menggunakan kekuasaan ini dengan sebaik-baiknya, menggunakan semua resources yang melekat pada kekuasaan itu, sebagaimana Zulkarnain tadi, untuk membantu masyarakat dengan bantuan terbaik. Ya, maka dalam kesempatan yang baik ini saya sekaligus mohon izin, mohon doa, mohon dukungan, mohon supportnya, dan segala yang baik bagi saya secara pribadi untuk maju menjadi calon Bupati Bandung Barat. Sanes kampanye yang berdata, can waktosna kampanye. Tapi cuman tadi aja, mohon doa dan dukungannya. Insya Allah, nah bener itu ya. Sanes insya Allahnya gitu, sanesnya insya Allah. Dan alhamdulillah ini spesial pagi ini karena ada kembaran saya ikut hadir. Kembaran saya Kang Gilang Dirga ya. Kenapa saya sebut kembaran? Karena qadarullah saya dan beliau ini tanggal lahirnya tepat sama, Pak. Tepat sama dan alhamdulillah spesial, yaitu tanggal 17 Agustus. Sama-sama 17 Agustus. Jadi nanti bulan depan kita milad bareng. Insya Allah. Ya. Cuman beda 20 tahun. Beliau tahun 89, berarti berapa? Menjelang 35 tahun ya. 35 tahun, saya lebih muda 20 tahun lah. Iya. Alhamdulillah nanti mangga bisa berinteraksi juga dengan Kang Gilang. Kalau dengan saya mah udah sering ya Bu ya. Nah, biasa foto dengan Pak Diding mah paling gitu. Tapi kalau foto dengan Kang Gilang mungkin beda ya. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, ada hal yang salah. Semoga Allah SWT mengampuni saya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekeliruan, itu tentu karena kekurangan dan kesalahan saya secara pribadi. Oleh karenanya mohon dimaafkan. Barakallahu li walakum walafu minkum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.